welcome back to my channel karena semuanya ada di sini. So di video kali ini seperti yang kalian lihat di judulnya, kalau gue akan ngasih tahu ke laki gue kalau gue bunting lagi anak kedua. So tadi gue habis telepon beberapa dokter untuk bikin appointment periksa kandungan gue. Tapi semua lokasi yang gue telepon itu nggak terima pasien baru. Lo bayangin dong, bahkan gue telepon rumah sakit tempat gue lahiran pertama kali itu tuh nggak bisa bikin appointment sampai bulan Agustus. Dan gue udah telepon customer service-nya di rumah sakit kemarin yang gue lahiran si Kyle, tapi nanti dia bakalan telepon balik untuk make sure apakah ada jadwal kosong secepat mungkin gitu. Makanya kan gue udah bilang enak banget kalau kalian tinggal di Indonesia, karena kalau di Indonesia lo mau telepon ke rumah sakit mana lo telepon, ya paling lama minggu depan juga udah bisa lo ketemu dokter, iya kan? Kalau di sini ya ampun, lo bisa nunggu 2 bulan. Gue tuh pertama kali cek kandungan gue waktu pas gue hamil Kyle itu 4 bulan. Lo bayangin dong, gue harus nunggu 4 bulan untuk ngeliat anak gue. Gila nggak? Oke, gue di sini mau nunjukin surprise kejutan, kasih tahu suami gue kalau gue bunting lagi. So, gue akan taruh kalian di sini. Oke. Jadi miring ya, aduh. Jadi gue baru kedatangan paket yang gue pesan. Ini adalah bajunya si Kyle. Tuh, only child dicoret, abis tuh abang, ya enggak? Tuh, nanti si Kyle bakalan pakai ini. Rencananya tuh paket gue yang gue order tuh semua akan nyampe besok. So besok gue akan kasih surprise ke suami gue, kasih tahu. Penasaran dia mukanya kayak gimana? Honey, can you change his shirt? Here. Honey. Okay. You're not excited at all? What? Are you actually serious? Yeah! Oh, really? Oh, yeah? I love you. Love you. Are you actually pregnant, honey? Yeah, honey. Because our boom boom's good. You happy? Finally, big brother. What do you mean, finally? He's not even 2. But we're working on it. Here, honey. Just in case you don't believe me. Here, honey. Honey. See? Oh, yeah. What it says. Says pregnant. Yeah. Kaka, yay! Boom! Yeah. Big boy! Yay! Just want a daddy? Yeah. Did you feel any? Do you remember the Not test, worried. the pregnancy test in living room that you moved to the kitchen? That one positive, honey. Oh, yeah? Uh-huh. Ah. So I did. That's the day I found out that I'm pregnant. What, a couple days ago? I don't know, maybe last week? Oh, yeah? What? Just text someone? Uh-huh. Who? I'll give you one guess. Chrissy. Yeah. Yeah, she know already. What the fuck? Yeah, I text her first. You happy? You happy, Kyle? Jadi abang. Abang Kyle. Iya, abang Kyle. So, hi geng. Jadi aturannya tuh besok gue mau ngasih tahu Tony gitu ya, tapi gue udah gak kuat lagi untuk menahan ini semua karena kaosnya tadi udah datang hari ini, harusnya tuh besok datangnya.
tapi kecepetan akhirnya datang hari ini. Tapi gue tuh kayak akhirnya gue kasih tahu hari ini. Dan seharian ini dari tadi pagi sampai jam 12, sekarang jam 2, itu gue nelfonin rumah sakit, bikin janji sama dokter, dan semuanya tuh nggak nerima pasien baru. Kayak jadi tempat lahiran gue kemarin itu terima asuransi gue, tapi tuh gue nggak kayak full di cover gitu loh. Jadi setelah gue melahirkan, gue harus bayar sekitar 300 juta. Jadi kayak baru ngelahirin langsung bayar utang gitu ya. Jadi rumah sakitnya memang lebih dekat di rumah, belepotan banget sih. Jadi sebenarnya rumah tempat gue lahiran pertama itu memang dekat dari rumah gue, sekitar 10-15 menit. Nah, yang full ngecover asuransi gue itu rumah sakitnya itu sekitar 50 menit dari rumah gue. Memang jauh, tapi di full cover. Dan kalau sebenarnya itu rumah sakitnya untuk ngelahirin. Nah, kalau lu mau untuk check up di sana juga bisa, tapi dokternya tuh kayak keliling gitu loh, kayak punya klinik gitu di daerah mana-mana. Nah, terus daerah deket rumah gue itu udah nggak terima pasien baru. Jadi bete banget gak sih lo? Masa terus gimana kalau orang yang ngelahirin daerah sini, masa nggak bisa dilihat sama dokter? Akhirnya setelah gue telepon sana sini gue ketemulah sama bidan, nerima pasien baru sekitar 5 menit dari rumah gue. Abis itu juga sambil nunggu, gue tuh sebenarnya udah nelfon rumah sakit tempat gue lahiran. Itu gue ada janji sama dokter yang sama dokter lahiran gue sama si Kayal. Itu September, 2 September lo bayangin, sekarang ini bulan Juni. Jadi jadi kalau kalian tinggal di Indonesia, dengan mudahnya periksa ke dokter kalau hamil, beruntung sekali kalian ya. Terus jadi gue tuh nge-keep janji sama dokter gue yang pertama itu September tanggal 2. Semoga kalau misalkan, jadi rencananya tuh gue hari Kamis ini periksa ke bidan. Habis itu sampai nunggu dokter yang lain, sambil nunggu dokter yang lain terima pasien baru. Katanya sih nanti sekitar bulan Oktober mereka baru terima pasien baru, so ya we'll see. Kalau memang suami gue nggak suka atau gue nggak suka sama bidan yang akan gue, sebenarnya sih bisa aja lo ke dokter yang lain, nggak ke bidan. Tapi masalahnya kalau periksa aja itu tuh lokasinya sekitar 1 jam atau 40 menitan lah, 45 menit ya, sejam lah taruh lah ya, sama macet segala macam. Jadi kayak gue males banget periksa ke dokter selama itu perjalanannya. Kalau dibilang sejam itu bukan karena macet apa segala macam ya, beda. Kalau di Jakarta sejam mungkin karena perhitungan macet, ini sejam bener-bener jauh, geng. Karena di sini macet nggak kayak di Jakarta, macetnya macet biasa doang. Jadi gue kayak males banget periksa ke dokter jauh-jauh. Jadi gue tuh pengen cari dokter yang deket-deket aja dari rumah gue. Ya, ikutin terus deh ya perjalanan hamil gue. Terima kasih buat kalian yang udah support. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, I love you. Mwah.